Baik, di sini kami akan langsung menjelaskan mengenai alat yang kami buat pada penugasan tugas besar Fisika A2 ini. Baik, untuk nama anggota, yang pertama ada Gibran Akbar Tony Syaputra, kedua ada Helmi Syaputra, yaitu saya sendiri, ketiga ada Kevin Immanuel Syaputra Purba, dan keempat ada Randy Damara. Untuk alat dan bahannya ada 2 buah transistor 2N3904, 1 buah buzzer aktif 5 volt, 1 buah potensio 100K, 1 buah kapasitor 30P, 1 buah kapasitor 47N, 1 buah kapasitor 100N, 1 resistor 3K3, 1 baterai 9 volt, 1 jumper baterai 9 volt, 1 solasi kertas, 1 lem Korea, dan 20 meter kawat email 0,3 mm. Untuk alatnya ada multimeter, 1 solder, sama 1 jepitan pakaian. Oke, untuk biaya bahan dan alat, sini ada biaya bahan. Yang pertama, 20 meter kawat email dengan ukuran diameter 0,3 mm dengan harga Rp8.000. Kedua, 2 buah transistor dengan tipe 2N3904 dengan harga Rp3.000. Ketiga, 1 buah buzzer aktif 5 volt dengan harga Rp500. Keempat, 1 buah potensio dengan 100 kilo dengan harga Rp5.000. Kelima, 1 kapasitor dengan 30 piko atau 22 piko dengan harga Rp1.000. Keenam, 1 kapasitor dengan 47 nano dengan harga Rp1.000. Dengan 1 kapasitor dengan 100 nano dengan harga Rp2.000. 1 resistor dengan 3K3 dengan harga Rp1.000. 1 baterai dengan 9 volt dengan harga Rp8.000. 1 jumper baterai dengan 9 volt dengan harga Rp2.000. 1 solasi ban kertas dengan harga Rp3.000. 1 lem Korea dengan harga Rp4.000. 1 kardus dengan harga Rp1.000. Dan subtotal bahannya yaitu Rp39.500. Untuk biaya alatnya yaitu 1 solder dengan harga Rp25.000, 1 multimeter dengan harga Rp40.000, jepitan pakaian dengan harga Rp500, dengan subtotalnya yaitu Rp65.500. Dan untuk keseluruhannya yaitu Rp105.000. Baik, berikutnya merupakan gambar alat. Ini merupakan gambar alat setelah diberikan cover, di mana covernya ini kami berikan covernya dengan kardus, dan di setiap ujung-ujung dari kardusnya kami berikan lem kertas atau solasi kertas tadi. Nah, namun sebelum diberi cover seperti ini, bentukannya adalah seperti ini. Nah, sekalian kami juga akan menampilkan demo alat yang kami buat. Ini merupakan bentukan dalam dari alat yang kami buat ini sebelum di cover. Kita ulang sekali lagi. Di sini baterai dipasang, baterai 9 volt dipasang dan masuk ke rangkaian. Nah, ini adalah suatu logam. Ketika didekatkan dengan kumparan, dia akan bunyinya lebih keras. Ketika dijauhkan dari kumparan, dia bunyinya menjadi menurun. Oke, kemudian ada implementasi alat atau potensi aplikasi. Edukasi dan media pembelajaran praktikum atau STEM dapat sebagai alat peraga edukasi di sekolah atau SMK jurusan elektronika atau mekatronika atau universitas juga bisa. Alat ini mempresentasikan aplikasi praktis dari teori sirkuit LC, resonansi frekuensi,
elektromagnetisme, dan karakteristik transistor sebagai saklar atau switching. Alat deteksi keamanan sederhana, portable security, dapat diimplementasikan menjadi pemindai genggam skala kecil atau handheld scanner untuk memeriksa keberadaan benda tajam atau benda logam berbahaya pada saku atau tas di gerbang masuk tempat-tempat umum dengan protokol keamanan standar. Perbaikan rumah dan konstruksi mandiri atau home improvement. Alat ini dapat digunakan oleh teknisi atau tukang bangunan untuk mendeteksi letak paku, skrup, pipa besi, atau kabel listrik yang tertanam di balik dinding triplex atau gypsum sebelum melakukan pengeboran, guna mencegah kerusakan fatal. Untuk tinjau ekonomi dan proyeksi bisnis, itu analisis harga pokok produksi HPP massal. Biaya bahan baku real untuk satu unit prototipe saat ini adalah 44.000, di luar biaya alat seperti solder dan multimeter. Jika diproduksi secara massal, pembelian komponen skala grosir, biaya bahan baku diproyeksi dapat ditekan menjadi sekitar 35.000 per unit. Ditambah alokasi biaya pengemasan dan perakitan struktur, yaitu kardus dan lem sebesar 5.000. Target total HPP massal yaitu 40.000 per unit. Proyeksi harga jual dan keuntungan yaitu target harga jual per unit 80.000, margin keuntungan bersih 100% untuk 40.000 dari setiap unit yang terjual. Harga jual ini dinilai sangat kompetitif karena metal detektor ini siap dipakai di pasaran umum, dijual dengan harga 150 hingga 350.000. Analisis balik modal dan atau break-even point BEV. Biaya investasi alat kerja awal, solder dan multimeter adalah sebesar Rp65.500 dengan keuntungan Rp40.000 per unit. Titik impas BEP modal alat akan tercapai hanya dengan menjual 2 unit produk pertama saja. Penjualan pada unit ketiga dan seterusnya akan dihitung sebagai keuntungan murni. Strategi pasar target konsumen. Paket edukasi DIY kit produk dipasarkan dalam bentuk komponen terpisah yang belum dirakit. Lengkap dengan panduan skema sirkuit. Target utamanya adalah hobi elektronika, pemula dan media praktikum siswa sekolah, SMK atau STEM. Berikutnya merupakan penjelasan prinsip kerja berbasis konsep fisika. Yang pertama, pembangkitan medan magnet atau power on. Saat baterai 9 volt terhubung, transistor pertama mengubah arus DC menjadi AC frekuensi tinggi ke koil kawat IMET. Koil aktif dan memancarkan medan magnet elektromagnetik. Yang kedua, kalibrasi sensitivitas atau tuning. Potensio 100K diputar manual untuk menyetel arus ketika titik ambang batas atau threshold, yaitu kondisi paling peka tepat sebelum buzzer berbunyi sendiri. Kemudian yang ketiga, interaksi dengan logam. Saat koil didekatkan ke objek logam, medan magnet dari koil menembus logam tersebut dan memicu arus listrik kecil melingkar bernama arus AD. Yang keempat, perubahan induktansi atau L. Arus AD pada logam menghasilkan medan magnet tandingan atau hukum Lenz yang mendistorsi medan magnet asli koil. Hal ini menyebabkan nilai induktansi atau L koil berubah. Yang kelima, pemicuan output atau buzzer berbunyi. Perubahan induktansi membuat frekuensi sirkuit bergeser. Transistor kedua membaca perubahan arus ini, bertindak sebagai saklar atau switch, dan langsung menyalakan buzzer aktif 5 volt tersebut. Baik, demikian penjelasan dari kami mengenai alat yang kami buat pada penugasan tugas besar Fisika A2 ini. Kemudian kami akan menuju sesi tanya jawab. Terima kasih.